Sepak terjang tokoh-tokoh pemimpin memang selalu menarik untuk ditelisik. Tak terkecuali dua tokoh pemimpin ini. Ya, Sultan Hasanal Bolkiah dari Brunei Darussalam dan Suharto atau yang akrab disapa Pak Harto, Presiden kedua Republik Indonesia. Walau beda generasi, tapi siapa sangka jika ternyata di antara keduanya, terendus hubungan tak terduga yang menarik untuk ditelisik. Hubungan tak terduga semacam apa itu? Dirangkum dari berbagai sumber, simak ulasannya berikut ini. Seperti yang dinarasikan Tirto, Jumat, 5 April 2019, ketika Sultan Bolkiah baru lahir pada Juli 1946, Suharto sudah menyandang pangkat Letnan Kolonel TNI Angkatan Darat, dan bertugas di Yogyakarta. Sebagai orang biasa, Suharto harus bekerja keras dan cerdas menjalani karirnya sebagai perwira. Sementara Bolkiah hanya perlu bersikap manis dalam menjalani hidup di negerinya nan kecil tapi tak di bagian utara Pulau Kalimantan. Mau tidak mau, Suharto harus jadi tentara demi kehidupan yang lebih baik pada masa mudanya. Dia juga mungkin tak menyangka bakal jadi perwira, apalagi sampai jenderal, apalagi sampai jadi presiden. Tak ada wangsit, tapi kerja keras dan dukungan lingkungan sekitarlah yang membuat Suharto jadi orang nomor satu di Indonesia. Sebaliknya dengan Bolkiah muda. Bagi dia, menjadi tentara boleh jadi lebih sekadar sebagai tradisi para anak bangsawan. Seperti yang pernah dijalani Pangeran William hingga Pangeran Charles dari Inggris, atau yang dijalani Mahathir Jiralongkorn dulu, yang sekarang sudah menjadi Raja Thailand. Bagi para anak bangsawan yang orang tuanya masih bisa mempertahankan monarki di negeri mereka masing-masing, cukup menjadi perwira yang nurut dan baik, lalu bersabar, pangkat jenderal pun akan mereka sandang dengan sendirinya. Dan itu terbukti benar pada Bolkiah muda. Bahkan tak sekadar pangkat jenderal, pada 5 Oktober 1967, dirinya sudah dinobatkan sebagai Sultan ke-29 Brunei untuk menggantikan ayahnya, Sultan Omar Ali Saifuddin III, yang turun takhta secara sukarela. Sementara itu, di tahun yang sama, Suharto baru saja menjadi orang nomor satu di Indonesia. Tepatnya, 7 bulan lebih dulu ketimbang Bolkiah saat disahihkan sebagai pemimpin Brunei. Kebetulan, kala itu Brunei tengah mempersiapkan kemerdekaannya dari Britania Raya. Dan sudah menjadi tugas Sultan yang baru untuk mencari dukungan dari negara-negara jirannya, tak terkecuali Indonesia. Di mata Sultan Bolkiah, Suharto atau yang akrab disapa Pak Harto itu adalah sosok pemimpin yang kuat dan sangat berpengaruh di Asia Tenggara. Yang artinya, dukungan dari Indonesia untuk kemerdekaan Brunei sangat dia butuhkan. Terlebih lagi, saat itu ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara sudah terbentuk. Amat jelas daripada pertemuan pertama saya dengan Presiden Suharto bahwa negara Brunei Darussalam akan mendapat sokongan Republik Indonesia jika Brunei berhajat untuk menjadi anggota baru ASEAN. Saya menghargai jaminan sokongan yang diberikan oleh Presiden Suharto itu, kata Sultan Bolkiah, seperti yang dikutip jurnal Sorang, 27 Juli 2021, dari laman Cendana News. Bukan tanpa alasan Sultan Bolkiah sangat percaya diri dengan dukungan Indonesia di kancah ASEAN. Pasalnya, di mata Bolkiah, Pak Harto adalah sosok pemimpin yang sangat dihormati di kalangan pemimpin-pemimpin negara di rantau dan punya jasa yang signifikan untuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Di mata Bolkiah pula, Suharto adalah sosok pemimpin visioner yang punya posisi penting di Asia Tenggara, terutama di ASEAN. Sudah pasti Suharto terlihat bijaksana dan berwibawa. Bagi Bolkiah pula, Suharto adalah insan yang tenang lagi terhormat.
Setidaknya itu yang terekam dalam benak Sultan Brunei sejak kunjungan pertamanya pada April 1981 silam. Bak Gayung bersambut. Soeharto pun menyambut baik maksud dari sang sultan muda dari negeri jiran itu. Dia menegaskan bahwa Indonesia memberikan dukungan atas kemerdekaan Brunei dan niatan Brunei yang ingin bergabung dengan ASEAN. Selama berdasarkan pada Pancasila, Indonesia tidak akan menjadi negara ekspansionis atau mengganggu kemerdekaan bangsa lain, terang Pak Harto kepada Sultan Bolkiah. Seperti tercatat dalam jejak langkah Pak Harto 16 Maret 1983 sampai 11 Maret 1988, seperti yang dikutip Tirto. Lewat pernyataannya itu, Soeharto seperti hendak menjelaskan kepada kepala negara yang masih muda tapi berkuasa di negerinya itu bahwa tidak akan ada konfrontasi ganyang Malaysia gaya baru untuk Brunei. Soeharto tak ambil pusing soal bagaimana Brunei merdeka, dan bagaimana hubungan Brunei dengan Inggris atau negara adidaya lainnya. Tentu saja Brunei sangat menghargai sikap Soeharto tersebut. Sejak saat itu, hubungan dua kepala negara ini semakin hangat dan mesra. Bahkan, saat Pak Harto sudah lengser dan sakit-sakitan, Sultan Bolkiah pun datang untuk menjenguk. Sultan Bolkiah tetap menghormati Pak Harto. Berkali-kali Sultan Bolkiah mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Salah satunya pada September 1987. Menurut Retnowati Abdul Ghani Knep dalam Soeharto, The Life and Legacy of Indonesia's Second President, Sultan Brunei tak hanya datang dengan tangan kosong, melainkan disertai pinjaman tanpa bunga sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat. Hal ini, catat Retnowati, memperlihatkan kepercayaan dan dukungan dari negara tetangga dekat dalam upaya pemerintah untuk membangun bangsa. Masih menurut Tirto, keluarga besar Soeharto juga menikmati hubungan antara Indonesia dengan Brunei Darussalam. Keluarga mertua daripada Siti Hardianti Rukmana alias Tutut, seperti dicatat George Junus Adicondro dalam korupsi kepresidenan, ikut serta dalam pembangunan pelabuhan di Brunei Darussalam di awal tahun 1990-an. Sementara Tutut sendiri, bersama Sultan Brunei, menjadi pemilik hotel berbintang 5 Nusa Dua Beach Hotel di Bali. Ketika Pak Harto sakit keras pada awal 2008, beberapa minggu sebelum meninggal dunia, Sultan Brunei pun tak segan menjenguknya. Bahkan, dia juga membawa seorang mufti atau pemuka agama Islam dari Brunei. Sultan Bolkiah mendoakan sahabatnya, yang selalu dia anggap sebagai pemimpin besar Asia Tenggara. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan juga video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.